Perkenalkan, saya Indriani dengan NPM 208110212. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal seminar psikologi Islam yang berjudul Gambaran Religiusitas pada Lansia. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang, di mana seperti yang kita ketahui bahwa religiusitas merupakan konsistensi antara kepercayaan dengan agama sebagai unsur yang konatif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif, dan perilaku agama sebagai unsur kognitif. Maka, daripada itu, betapa pentingnya seseorang atau kelompok untuk memiliki religiusitas dalam dirinya, baik itu seseorang yang muda maupun seseorang yang tua ataupun lanjut usia. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada gambaran religiusitas pada lansia, dan apakah memang benar lansia masih memiliki religiusitas dalam dirinya atau tidak. Karena pada dasarnya, seperti yang kita ketahui, bahwa lansia pastinya memiliki religiusitas yang kadang meningkat atau bahkan menurun, yang diakibatkan dari beberapa faktor, antara lain yakni seperti usianya yang sudah tua atau bisa dikatakan sudah kategori lanjut usia. Maka, daripada itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti variabel religiusitas dengan subjeknya yakni lansia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui gambaran religiusitas pada lansia, maka permasalahan peneliti ini dapat dirumuskan dalam berbentuk fokus penelitian. Yang pertama, yaitu apakah religiusitas masih ada pada diri lansia, yakni yang fokusnya berada di sana agar peneliti dapat mengetahui apakah memang benar lansia pada umumnya masih memiliki religiusitas di dalam dirinya atau tidak. Apa yang membuat lansia tidak memiliki sikap religiusitas dalam dirinya, dan apa yang dilakukan lansia untuk mempertahankan religiusitas di masa lansianya tersebut. Selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran religiusitas pada seorang lansia atau biasa dikatakan lanjut usia, untuk mengetahui apakah lansia masih mempunyai religiusitas di dalam dirinya. Dengan demikian, lansia dapat diharapkan untuk bisa mengetahui seberapa besar tingkat religiusitas di dalam dirinya. Peneliti juga dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk membantu lansia yang lain untuk mengetahui bagaimana gambaran religiusitas dalam setiap diri individu dari lansia tersebut. Selanjutnya, teori. Di sini saya mengambil teori menurut Riff dan Singer 1996 yang mengatakan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi well-being. Namun diperdalam lagi oleh Chaplin pada tahun 1997 mengatakan bahwa religiusitas merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari sebuah kepercayaan, keyakinan, dan yang tercermin dalam sikap untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang dimaksud untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, sedangkan di dalam Islam tersendiri, menurut Darajat, bahwa wujud dari religiusitas yang paling penting merupakan seseorang bisa merasakan dan mengalami secara batin dengan Tuhan, hari akhir, dan juga komponen agama yang lain. Dengan begitu, religiusitas adalah sebuah konsep untuk menjelaskan kondisi religiusitas dan spiritualitas yang tidak dapat dipisahkan. Di teori yang lain, Dister 1990 menjelaskan bahwa religiusitas itu merupakan sebagai konsep keberagamaan karena internalisasi agama ke dalam diri seseorang. Menurut pendapat yang lain, Mons dan kawan-kawan 2010 juga mengatakan bahwa keberagaman itu sebagai keterdekatan yang lebih tinggi dari manusia kepada Yang Maha Kuasa, di mana dapat memberikan rasa aman. Semakin manusia mengakui adanya Tuhan dan kekuasaannya, maka akan semakin tinggi pula tingkat religiusitasnya. Selain itu, Mayasari 2014 juga mengatakan bahwa religiusitas itu sendiri merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui dengan ajaran agama
yang sudah terrealisasikan dalam diri seseorang yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari religiusitas. Faktor-faktornya yang pertama yakni ada faktor pengalaman, dua faktor kehidupan, dan yang ketiga adanya faktor intelektual. Lalu aspek-aspek yang mendukung di dalam religiusitas. Menurut Glock and Stark 2006 mengemukakan beberapa aspek religiusitas sebagai berikut. Dinyatakan sebagai aspek keyakinan, aspek praktik dan agama, aspek pengalaman, aspek pengetahuan agama, dan aspek konsekuensi. Sehingga di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus dijelaskan dengan demikian, yakni jenis penelitian, variabel, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Untuk jenis penelitian itu sendiri, peneliti menggunakan rancangan pendekatan kualitatif dengan format pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan secara naratif, sedangkan variabelnya menggunakan variabel religiusitas dengan subjeknya lansia atau lanjut usia, lokasi di panti jompo. Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengambilan data pada penelitian yang berisikan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penggalian data observasi dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data itu sendiri terbagi atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model dan pola penelitian yang saya gunakan pada seminar psikologi Islam ini model dan pola penelitian yang saya gunakan dalam seminar psikologi Islam ini adalah model keempat, di mana mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia yang dasar-dasarnya diangkat dari pandangan dunia Islam. Sedangkan pola keempat karena membangun konsep psikologi Islam berdasarkan pandangan dunia Islam atau disebut dengan Islamic worldview. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.